Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rafael Kamajaya. Saya mahasiswa ilmu pemerintahan dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Jadi maksud saya mengajak Masnya Zoom meeting pada hari ini tuh sebenarnya mau mewawancarai Mas terkait tema penelitian kelompok kami gitu loh, mengenai konfigurasi modal politik para kandidat pada Pilkada Banten tahun 2024 kemarin. Oke. Sebelumnya bolehkah saya minta izin Mas untuk memperkenalkan diri Mas terlebih dahulu? Baik, Rafael ya. Nama saya Muhammad Izat Nugraha. Kebetulan saya juga hari ini di Partai Gerindra, di sayap Partai Gerindra yaitu Tunas Indonesia Raya. Dan kemarin saya juga dipercaya sama Pak Gubernur karena dibina sama Pak Gubernur pada saat dari zaman mahasiswa juga. Dan saya kemarin baru selesai S2 dan lulus. Kebetulan kalau background saya kesehatan. Tapi karena dulu mantan presiden mahasiswa dibina sama Pak Andres Soni, hari ini saya kemarin saya sempat menjadi jubir mudanya lah, muda, tapi bukan yang personal ya, lebih ke relawan mudanya Pak Gubernur akhirnya. Tapi beberapa kali hadir di podcast untuk bagaimana menyampaikan visi, gagasan maupun keinginan Pak Gubernur pada saat kampanye, dan bahkan membantu desain kampanye juga pada saat bahan debat Pak Gubernur. Oke. Terima kasih Mas atas perkenalan. Ini mungkin sedikit singkatnya perkenalan saya. Ya. Mungkin bisa dilanjut. Mas. Jadi kita mulai masuk ke materi wawancaranya kali ya. Ya. Jadi boleh. untuk pertanyaan pertama ya Mas ya, kita secara general aja terlebih dahulu. Kita kan tahu lah ya, kalau buat ikut kontestasi politik itu kan kita tuh memerlukan beberapa modal gitu loh yang harus kita punya gitu. Nah, menurut Masnya tuh bagaimana sih konfigurasi modal politik para kandidat politisi di Pilkada Banten tahun 2024 kemarin terbentuk dan beroperasi dalam konteks politik lokalnya, Mas? Oke. Kalau dalam konteks modal hari ini, modal ini kan gak hanya soal nominal ya. Betul. Tapi modal elektabilitas, modal kepercayaan, modal kekuatan partai, berapa kursi kan. Ini juga menjadi modal, dan khususnya kemarin saya pada saat dari awal sebelum pencalonan pun melihat kalau modal Pak Gubernur hari ini, pasangan Andra Soni dan Dimyati ini kemarin punya modal yang cukup kuat. Tapi bukan berarti modal nominal. Di sini modal yang cukup kuat, yang pertama soal modal kepercayaan, kredibilitas. Karena kami rasa kalau soal modal elektabilitas masih kalah dengan pasangan sebelah kemarin. Karena kan berangkatnya kalau pasangan sebelah udah jauh-jauh hari ya, udah hampir 3 tahun mereka running, dan ini cukup menjadi prestasi juga buat Pak Gubernur berangkat dari elektabilitas yang rendah. Tapi karena dia juga punya kekuatan partai politik yang besar, Partai Gerindra juga jadi pemenang di 2019 dan suaranya 80%, bahkan dia bisa jadi ketua dewan gitu kan. Nah ini juga menjadi indikator modal dari pasangan Gubernur Andra Soni. Yang kedua mungkin ada faktor elektabilitas dari Dimyati Natakusuma ini. Dia secara tidak langsung, walaupun opini maupun dan lain halnya di media seperti apapun diciptakan, tapi Pak Dimyati ini kalau ya kita harus akui kalau dia di segmen di Pandeglang, di daerah selatan Pandeglang Lebak itu punya angka pemilih, maupun itu tadi kan dari istrinya, anaknya, dia maupun anak-anaknya yang DPR RI, dan itu ada angkanya. Akhirnya pasangan ini dikawinkan menjadi modal awal kalau Pak Gubernur menjadi representasi Tangerang Raya, dan Dimyati Natakusuma menjadi representasi Lebak Selatan. Ini menjadi modal awal bagaimana pasangan ini terbentuk. Yang keduanya modal kepercayaan publik yang saya akuin itu menjadi modal Pak Gubernur. Yang pertama, dia nggak punya resisten
mengenai masalah hukum. Ini juga menjadi modal kredibilitas. Yang kedua, dia tidak pernah tersangkut masalah hukum apapun. Gubernur ya, Pak Gubernur tidak pernah diperiksa polisi maupun lain hal-halnya. Ini juga menjadi modal. Nah, yang terakhir mungkin di sini ada modal apa ya bahasa kita yang dihabiskan pada saat modal kampanye, modal persiapan, bahkan modal pada saat pencalonan, debat dan lain halnya. Ini kan butuh gak hanya gagasan, tapi hari ini kemarin tim pemenangan melihatnya kalau modal nominal itu bukan berangkat dari pasangan calon, karena yang kita ketahui bersama kalau Pak Gubernur ini dia kader partai. Dia belum pernah jadi penguasa. Dia juga LHKPN yang paling rendah. LHKPN Pak Gubernur itu kalau nggak salah 1,3. Itu pun plus dengan hutang. Ya, sedangkan ya kita tahu sendiri kalau kos politik hari ini membengkak besar. Ya, tapi harus kita akui bersama kalau kemarin ini adalah kemenangan bersama, bukan hanya kemenangan Andra Soni dan Dinda Kusuma. Ya, ini partai yang mempersiapkannya relawan yang swadaya untuk bagaimana memberikan kontribusi bantuan tenaga, uang maupun APK lah ya. APK itu kayak alat-alat kayak apapun itu lah, alat-alat kampanye dan APK. Nah, ini menjadi modal juga sebetulnya untuk Pak Gubernur kemarin. Karena kalau lihat kita kos politik di Banten dengan DPT kurang lebih 9 juta, itu cukup luar biasa pertarungannya. Apalagi kemarin hampir melawan, ya kita tahu bersama, ngelawan dinasti yang memang sudah berkuasa bertahun-tahun dengan berbagai infrastruktur yang mereka punya, bahkan modal politik juga yang mereka punya. Tapi kemarin dengan kemenangan Gubernur Andra Soni dan Dinda Kusuma bukan hanya soal takdir, tapi ini juga bentuk dari kerjasama berduyun-duyun tim partai maupun tim relawan yang hari ini kita akui bersama kalau akhirnya ini menjadi efektif ke depannya gitu, terlepas dari berbagai faktor ya Pak Gubernur menang. Cuman hari ini yang saya lihat modal itu yang pertama menjadi faktor-faktor kemenangan dari saudara Andra Soni dan Dinda Kusuma. Mungkin itu sih. Kalau soal nominal yang dilaporkan ke ke KPU itu kalau nggak salah itu tim Bu Air itu 5,7 dan Pak Andra Soni dan Dinda itu 4,3 kalau nggak salah, saya lupa. Lumayan tapi ya perbedaannya. Setahunnya, iya, tapi itu kan bukan hasil dari uang pribadi. Uang pribadi itu cuma 257 juta kalau nggak salah ya, kalau Pak Gubernur tuh. Terus sisanya dari partai politik, karena itu kan kalau di partai politik itu ada anggaran cash bangpol ya kan. Itu yang sudah berbadan hukum. Nah, itu yang dilaporkan ke KPU. Tapi kita tahu bersama dan kita juga nggak bisa mungkirin kan, nggak mungkin hanya 4,3 kan. Kalau kampanye itu kan. Apalagi kemarin melihat banyak artis juga yang datang ke Banten untuk membantu Andra Soni. Walaupun aku tahu sedikit kontraknya, tapi rasanya itu sebagian banyak yang hanya membantu. Kayak Raffi Ahmad itu saya pastikan dia tidak dibayar 1 sen pun untuk kampanye Pak Gubernur. Itu kan faktor-faktor elit politik ya, faktor-faktor yang di atas yang mungkin itu akhirnya bisa lebih efisien terhadap tim, dan itu tidak keluar dari uang tim pemenangan gitu. Kita nggak tahu siapa yang urus, tapi pada intinya artis-artis berduyun-duyun datang ke Banten itu pure untuk membantu Pak Gubernur. Jadi aku nggak tahu angka nominalnya, mungkin ada beberapa kayak Dewa segala macam itu kan ridersnya kayak dibayar pasti kan, karena namanya juga mereka perform. Tapi aku angkanya kurang tahu, tapi pada prinsipnya modal itu pun akhirnya bisa membantu kita lah dalam pemenangan, dalam menariknya kampanye pada saat pemenangan Pak Gubernur Andra Soni dan Dinda Kusuma. Terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan pertama saya tadi. Mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua mungkin ya. Boleh.
Nah, kalau Cukup nggak tadi kira-kira? Nggak terlalu rigid juga. cukup, sangat cukup itu, lengkap jawabannya. Ah, menurut Masnya nih ya, tadi kan Mas juga udah singgung mengenai modal finansial ya, atau modal nominal lah ibaratnya, modal ekonomi. Nah, menurut Masnya nih ya, sejauh mana sih Mas kayak modal ekonomi itu dapat mempengaruhi potensial politisi kandidat tersebut tuh untuk memenangkan kontestasi dari pilkada tersebut, Mas? Ya. Kalau kita tarik dari teori ekonomi, supply itu tergantung demand. Betul. Hari ini masyarakat selalu bilang kalau calon nggak ada uangnya nggak menang. Calonnya lah ke duitnya, Yeah. calonnya nggak punya uang, akhirnya nggak kita pilih karena nggak ada uangnya. Betul nggak? Betul. Mau itu pemilihan legislatif, mau itu pemilihan eksekutif, karena demand di masyarakat masih menginginkan itu. Iya. Jadi kalau aku bilang dalam politik itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, adanya yang efektif dan nggak efektif. Karena kalau berbicara salah dan benar, money politik itu salah apa benar sih? Salah kan? Salah. Tapi apakah efektif? Enggak sih, Efektif. Nah itu akhirnya dalam politik nggak ada yang salah nggak benar. Ketika dia efektif untuk memenangkan, setiap orang pasti melakukannya. Betul. Money politik, walaupun kita selalu mengkampanyekan kalian rela dibayar uang 100.000 untuk 5 tahun ke depan bangsa dan negara gitu loh. Untuk 5 tahun ke depan pemimpin ini gitu loh. Nah itu yang sebenarnya harus kita lakukan sebagai teman-teman mahasiswa yang hari ini punya peran menjadi social control, juga agent of change. Yang saya lihat modal politik hari ini kenapa efektif ya karena tadi demand-nya di masyarakat masih menginginkan itu. Coba kalau masyarakatnya sudah aware, sudah uang 100.000 udah nggak kepake, yang penting sekarang mau nggak calonnya atau calon pemimpinnya bupati maupun gubernur itu memaparkan visi misinya dan komitmennya untuk tidak korupsi, untuk tidak untuk memajukan isu-isu untuk menyelesaikan isu-isu yang sudah lama hadir di Banten. Makanya kenapa kemarin kampanye gubernur personnya itu jelas, adil merata, tidak korupsi, adil pemimpinnya, merata pembangunannya, dan tidak korupsi pemimpinnya. Karena ini kan menjadi masalah dasar tuh di Banten. Betul. Ya kan, sejauh hari ini Banten berdiri, banyak permasalahannya itu lagi, korupsi lagi gitu. Nah hari ini itu salah satu, itu bukan hanya sebatas janji, itu bentuk-bentuk komitmen gubernur gitu. Hari ini justru ketika dia korupsi baru dipertanyakan janji dia, bukan janji dia, komitmen dia pada saat adil merata tidak korupsi itu. Dan dia berusaha untuk hari ini menyelesaikan persoalan pembangunan di pelosok daerah dulu, khususnya Lebak, Pandeglang, karena dia pengen Banten ini merata gitu kan, dengan dari karakteristik 8 kabupaten kota ini. Nah dalam hal ini aku melihatnya kalau misalnya modal cost politik itu ya tadi tergantung demand-nya. Cuman yang hari ini saya lihat di Banten rasanya masih efektif untuk segmentasi pemilih tradisional seperti Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak. Bukan saya melihat itu, yang itu real data yang ada. Cost politik di daerah Lebak, Pandeglang itu tinggi. Karena demand-nya seperti itu. Beda kalau orang yang di Tangerang, yang mungkin mereka sudah berpikiran jauh lebih modern. Uang 200.000, 100.000, 150.000 udah nggak ada nilainya di mata mereka gitu. Tapi kalau di Pandeglang, di Lebak, uang 50.000, uang 100.000 masih dikejar-kejar gitu kan. Betul. Itu makanya itu kan karakteristik pemilih ya di Provinsi Banten ya. Makanya saya selalu mengklasifikasikan ada pemilih tradisional, ada pemilih rasional. Kalau pemilih tradisional itu tadi yang gampang dikumpulin, gampang juga diikat, susah diikat, gampang juga dibakar gitu. Nah itu pemilih tradisional untuk karakteristiknya. Tapi kalau pemilih rasional tadi orang-orang yang mungkin udah mengenyam pendidikan, orang yang mungkin perutnya udah kenyang, orang yang mungkin udah nggak butuh lagi, bukan nggak butuh ya, udah memandang pilkada itu ya, lu punya gagasan apa, lu punya ide apa, lu punya misi apa, sampaikan gitu. Bukan gini gitu, kayak gitu kan. Jadi kalau melihat hari ini
berbicara efektivitas money politik, ya tadi tergantung demand-nya, tergantung permintaan masyarakatnya. Betul, tergantung segmentasi yang ini juga lah ya, yang dituju gitu ya kan. Iya, betul. Oke. Berarti emang modal ekonomi itu cukup membantu lah ya di beberapa konteks tertentu ya kan. Kalau misalkan emang masyarakatnya tuh emang ibarat bisa kita bilang belum aware lah, belum melek politik gitu. Ya, maksudnya melek politik dalam artian di sini itu gak hanya melek politiknya, tapi kesadaran dari setiap masyarakat itu harus tahu kalau misalnya politik itu bukan menjadi barang dagangan gitu. Akhirnya kalau kata siapa tuh, aku pernah baca buku, katanya politik itu seni, pilkada itu seni dari yang kaya, dari yang miskin minta uang ke yang kaya, tapi setelah pilkada selesai yang kaya ngambil hak orang miskin katanya. Aku pernah baca buku itu, tapi lupa dari siapa itu, tapi intinya kayak gitulah. Akhirnya seperti itu pandangannya gitu loh, ya enggak? Dan itu kita akuin hari ini di tengah-tengah masalah seperti itu kan. Pada saat momentum pilkada, orang miskin yang ngebohong orang kaya gitu, mengambil uang orang kaya, ada kayak gitu. Tapi ketika sudah jadi terbalik, orang kaya yang mengambil hak orang miskin akhirnya seperti itu. Jadi itu sih yang menurut saya harusnya kesadaran itu juga menjadi PR kita bersama untuk bagaimana Provinsi Banten nggak ada lagi lah keinginan money politik, praktek money politik itu coba kita kampanyekan, jangan sampai uang 100.000 itu menggadaikan masa depan anak-anak bangsa. Apalagi kita menginginkan pemimpin yang komitmen sama masyarakatnya, nggak hanya cuma ngabisin APBD Provinsi Banten. Siap. Gitu sih. Oke. Terima kasih Mas atas jawaban dari pertanyaan saya tadi. Nah, mungkin kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kan sebenarnya kan dari buat ikut kontestasi politik itu kan modalnya juga banyak ya. Tadi juga modal ekonomi udah Mas bahas, modal elektabilitas juga udah dibahas. Nah, saya ini mau ngebahas tentang modal sosial nih Mas. Menurut Masnya nih ya, bagaimana nih jaringan sosial dari si pasangan calon ini tuh dimobilisasi Mas dalam pilkada tahun 2024 kemarin di Banten? Tadi yang saya lupa bahas terakhir modal sosial, benar. Karena hari ini kalau berbicara pilkada, pileg maupun pilkada, yang paling kita penting adalah modal sosial. Makanya modal sosial berpengaruh kepada kredibilitas dan kepada elektabilitas. Mungkin sosial di sini dalam arti bukan hanya orang baik yang punya modal sosial itu, bukan hanya orang yang terkenal, tapi orang yang benar-benar pernah berdampak terhadap satu wilayah, terhadap satu golongan, terhadap satu organisasi, terhadap satu instansi. Makanya modal sosial ini paling penting, karena biasanya hari ini relawan-relawan kemarin yang hadir itu berangkat dari kesadaran. Itulah modal sosial. Saya salah satunya orang yang dibina sama Bang Andra, dan saya tidak pernah, bahkan saya mengeluarkan uang pribadi. Total relawan saya aja kemarin saya kurang lebih hampir sekitar habis 300 juta. 300 juta itu pure nggak dikasih sama gubernur, maksudnya nggak dikasih sama Bang Andra. Itu pure saya cari, saya ada pakai uang pribadi juga, ada juga yang bantu swadaya. Dan itu saya rasa itu modal sosial Bang Andra ke saya sebelumnya. Karena saya dulu pernah ngerasa dibina, saya dulu pernah ngerasa dibesarkan, saya dulu pernah merasa dibantu pada saat jadi mahasiswa. Itu bahkan saya sekarang juga merasa dipercaya gitu. Akhirnya ini menjadi contohnya satu kecil saya. Makanya dan itu baru satu gitu. Dan sedangkan relawan banyak banget kan. Banyak banget. Nah, itu tandanya apa? Itu tandanya modal sosial yang dilakukan oleh pasangan gubernur gitu loh, dan wakil gubernur. Belum lagi relawan-relawan Pak Dim, jaringan-jaringan Pak Dim, jaringan Bang Andra gitu. Jadi akhirnya jaringan partai itu kan modal sosial. Mungkin kalau orang yang nggak punya modal sosial, malas orang buat
swadaya ngebantu, enggak ngebantunya. Iya sih. Yang ada lu berani berapa bayar gua baru gua bantu. Betul, ya, betul, kayak gitu betul. kan kalau orang yang modal sosial kan Betul, akhirnya betul. hanya otaknya B2B gitu. B2B atau enggak cari keuntungan dalam momentum politik. Begitu sih. Jadi modal sosial sangat penting untuk bagaimana bisa menggerakkan kesadaran orang. Iya. Betul, betul. Sekarang gini, orang banyak yang naruh harapan ke Bang Andra kan udah muak dengan provinsi Banten yang dari dulu kasusnya korupsi lagi, pembangunan jelek, nggak merata, Iya. yang dibangun itu aja, yang kayak itu aja, ya nggak? Betul, betul. Nah itu kan menjadi kegelisahan masyarakat. Makanya ada kesadaran di tengah-tengah masyarakat. Jadi kemarin itu sebenarnya bukan kemenangan Andra Soni gitu loh, tapi kemenangan warga yang sudah gelisah dengan kondisi Banten. Dan semoga hari ini Banten dengan wajah baru, dengan harapan baru, juga bisa berangsur-angsur punya kemajuan gitu. Walaupun ya pasti bertahap gitu. Begitu sih kalau aku lihat ya. Kalau aku lihat kemarin yang bantu Pak Gubernur, Bang Andra dan Wakil Gubernur, ya kebanyakan orang-orang yang swadaya, orang-orang yang pengen bakar uang dulu. Iya. Gitu. Karena mungkin ada kegelisahan kan di Provinsi Banten itu sih. Oke. Makasih Mas. Sangat rinci ya jawabannya ya. Benar-benar kayak penjelasannya tuh dari A sampai Z gitu loh. Nah, kalau untuk tadi kan udah membahas tentang modal sosial ya. Nah, kalau ini nih saya mulai masuk ke mengenai background lah Mas lah, modal background dari si paslon ini gitu loh. Nah, menurut Masnya nih, gimana sih para kandidat gitu loh menggunakan latar belakang pendidikan ataupun dia keanggotaan dalam organisasi atau dia tuh pernah kayak punya pengalaman di birokrasi lah. Itu tuh bagaimana sih mereka tuh menggunakan hal tersebut, memanfaatkan background mereka tersebut tuh sebagai bentuk legitimasi kultural gitu loh Mas. Oke. Ya hari ini orang punya keinginan punya pemimpin yang berpendidikan. Betul. Yang bukan ijazahnya palsu, Betul. yang bukan sekolahnya cuman sampai ya kan kadang ada standarisasi kan akhirnya kan terhadap calon-calon pemimpin kita ini kan, dalam artian ya walaupun persyaratan cuma lulus SMA nggak masalah gitu, tapi rasanya gengsi katanya kalau misalnya enggak dokter, harus dokter walaupun kadang kuliahnya nggak tahu kapan. Nah modal ini menurut saya juga hari ini menjadi efektif di masyarakat karena tadi melihat status pendidikan itu kadang masyarakat wah dia keren kuliahnya di sini, keren lulusan ini gitu kan. Dan kenapa hari ini Pak Gubernur fokus di pendidikan ya karena dia adalah orang yang dia pembelajar, dia tuh orang yang paling susah dulu sekolah. Makanya pada saat aku jadi juru kampanye dia dari podcast ke podcast seneng ngampanyain gubernur, ngampanyain Andra Soni karena item yang dijualnya banyak. Selain latar belakang keluarga yang mungkin hari ini baru ini loh pemimpin Banten yang dari petani, anak petani jadi gubernur, yang dulu pernah jadi imigran gelap jadi gubernur, yang dulu pernah jadi kuli bangunan sekarang jadi gubernur. Nah ini kan itemnya banyak sebetulnya, dan kalau dibilang punya uang pun nggak ada. Makanya aku sering bicara sama Pak Gub kayaknya ini bukan Pak Gub mengejar takdir, tapi takdir yang ngejar Pak Gub. Betul. Itu karena rekomendasi tiba-tiba masuk ke dia, terus kayak dia juga bisa berani gitu loh untuk maju. Itu kan modal kepercayaan. Kalau di partai lain mungkin yang aku denger ya, ketika mau nyalon dapat rekomendasi harus bayar rekomendasi. Ya enggak? Tapi hari ini kita lihat di Pak Gubernur Andra Soni itu dia enggak boro-boro buat uang buat rekomendasi gitu. Tapi kan karena kepercayaan tadi, ada kepercayaan dia mungkin berada di ketua dewan, dia nggak pernah tersangkut masalah hukum, dia sejauh ini di partai politik dipercaya, bahkan dia bisa dicalonkan. Kan itu ada penilaian dari elit-elit politik di partai Gerindra untuk mencalonkan Andra Soni. Dia uang nggak punya. Karena mata uang paling tinggi di partai politik ya loyalitas. Loyalitas. Jadi ada nilai yang
berharga mungkin di mata Pak Prabowo, di mata mungkin Pak Dasko, Pak Muzani pada saat itu untuk merujuk ke kader politiknya ya Pak Andersoni gitu. Jadi menurut saya hari ini modal dia itu modal dengan Pak Dim juga sama. Pak Dim mungkin udah sampai doktor, bahkan dia kan jenjang politiknya udah lebih senior daripada Andersoni lah kalau Pak Dim Yati kan. Dan kita harus akuin itu, jam terbang dia udah tinggi, dia udah pernah jadi bupati 2 periode, dia pernah jadi DPR 2 periode, dia pernah jadi di MPR juga gitu. Nah ini kalau ini kan luar biasa jelajah politiknya kalau Pak Dim. Tapi ya tadi kenapa hari ini dia A2 gitu kan, Banten 2, wakil bukan gubernur ya tadi kan. Kalau kalkulasi politik tergantung partainya gitu loh, tergantung kesepakatan dari koalisi gitu. Jadi hari ini ya itulah item yang bisa dijual ke Pak Gubernur. Selain daripada hari ini juga dia udah S2, udah selesai S2 di Untirta juga gitu kan, dan itu juga, dan dia kuliah beneran gitu, bukan kuliah-kuliahan, bukan yang tiba-tiba dapet gelar, tiba-tiba lulus gitu kan banyak kan hari ini fenomena kayak gitu kan, banyak tiba-tiba doktor, tiba-tiba lulus gitu. Tapi kalau Pak Gubernur bisa ditanya mungkin di Untirta, ya kalau dia kuliah beneran, dia masuk kelas gitu, karena dia menghargai ya, dulu dia susah kuliah, dulu dia susah sekolah, karena dia dari kampus-kampus satelit kan, gitu. Tapi akhirnya bisa jadi gubernur Banten. Mungkin itu kalau soal pendidikan dan latar belakang. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir kali ya, berhubung baru aja dapat peringatan dari Zoom bahwa rapatnya bakalan berakhir 10 menit lagi. Jadi mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan terakhir kali ya Mas ya. Nah, jadi pertanyaan terakhir nih sebenarnya terkait strategi Mas dari paslon tersebut tuh, gimana mereka tuh mengonversi modal-modal politik yang mereka punya tadi itu, baik dari modal ekonomi, sosial, elektabilitas, itu tuh supaya bisa menjadi sebuah dukungan elektoral Mas pada kontestasi politik nanti gitu loh. Itu sih Mas pertanyaan terakhirnya. Ya, tadi ya kalau soal modal sosial, jadi modal jaringan, jadi modal relawan. Betul. Jaringan, relawan, loyalis, bahkan di partai-partai juga loyalis partai koalisi. Akhirnya coba kita himpun, coba kita dorong dengan dorongan kesadaran dulu. Kalau sudah sadar, kalau ini pilihan yang tepat, ini pasangan yang tepat, kita all out. Dikonversikan tadi menggunakan modal cost politik. Dari relawan-relawan dikumpulkan, dihimpun untuk ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya elektoral di setiap daerah-daerah, kayak konser, kayak misalnya door to door ke masyarakat. Itu kan bukan Pak Gubernur langsung terjun ke masyarakat door to door ya, walaupun dia ada, tapi kan ada tim database, ada tim data juga. Itu kan bentukan-bentukan dari penjaringan gitu-gitu. Ada tim survei sebelumnya, itu kan mendata kan ke masyarakat gitu-gitu. Itu kan akhirnya dilakukan secara door to door. Nah, akhirnya inilah yang dikonversikan ketika jaringan yang sudah dihimpun, loyalis yang sudah diukur, di briefing, akhirnya kita bisa konversikan dalam bentuk data dan dukungan politik. Makanya kita PD itu udah H-2 menang nih kayaknya, karena udah ada hitungannya gitu, udah ada matriksnya ya, udah ada matriksnya. Kalau kayaknya kita menang ini dan ini bukan hanya, dan kemenangan ini bukan hanya faktor dari tadi elektabilitas, bukan hanya faktor dari kos politik, tapi faktor kesadaran juga, faktor kesadaran masyarakat Banten yang udah pengen Banten itu baru gitu, pengen Banten itu maju. Dan tepatnya kemarin tim kampanye kita cukup jelas. Kita punya sikap, kita bakal jadi kita tidak korupsi, adil makar tidak korupsi itu, dan kita nggak ngawang-ngawang soal program kerja mana-mana. Cuma 3 kok yang ditekankan itu kan: pendidikan yang merata, sekolah gratis, yang dikonversikan pada sekolah gratis ya kan, pelayanan kesehatan yang bisa diakses sama semua orang di pelosok-pelosok desa, dan terakhir pengangguran.
lapangan pekerjaan bakal dibuka seluas-luasnya, dan ini menjadi faktor yang mendasar. Makanya masyarakat kan nggak butuh kayak terobosan baru ini itu nggak butuh. Betul. Masyarakat kita itu cuma pengen kebutuhan dasar itu terpenuhi dulu. Pendidikan, kesehatan, Lapangan kerjaan kerja. gitu kan. Betul. Maksudnya kayak lapangan pekerjaan ini kan kebutuhan dasar ya, dan Pak Gubernur jelas gitu selalu mengulangnya dalam debat, dalam kampanye. Itu terus akhirnya masyarakat ingat gitu. Dan itu juga menjadi doktrin kan akhirnya kan, itu strategi kita. Akhirnya kemarin ya nggak ada yang nyangka lah bisa menang, nggak ada yang nyangka juga bisa ngalahin. Dan ya hari ini menjadi harapan baru Banten gitu kan, untuk Gubernur Androsone memperlihatkan komitmennya dalam kampanye-kampanye kemarin dan mengaplikasikannya sekarang gitu loh. Itu sih menurut saya paling dalam kita mengkonversikan jaringan, kos politik, modal dan lain halnya, bagaimana kita bisa menang. Dan itu strateginya kita itu punya narasi kampanye yang jelas, kita juga punya komitmen yang jelas, dan kita juga sekarang ketika sudah jadi harus bisa mempertanggungjawabkan atas yang sudah kita sampaikan di kampanye. Gitu sih. Oke. Siap Mas, makasih Mas jawabannya. Ini bener-bener jawabannya tuh rinci banget ya. Kayak dari A sampai Z itu tuh bener-bener dijelasin semuanya. Ini ya biar skripsinya lengkap kan. Aman Mas, makasih loh. Jadi sebenarnya pertanyaannya udah habis, udah cukup wawancaranya sebenarnya. Jadi bisa saya tarik kesimpulan lah. Jadi emang sebenarnya kita kalau emang mau ikut kontestasi politik itu emang kita nggak bisa lepas dari yang namanya tuh modal politik, karena itu tuh sebagai alat penunjang lah, alat penunjangnya fundamental kita buat terjun ke kontestasi politik. Itu ya Mas lah ya, kurang lebih ya. Dan untuk pasangan khususnya Gubernur Androsone kan kita juga tahu dia berangkat dari rakyat, benar-benar dari rakyat, dari background yang bisa dibilang backgroundnya tuh beda lah dari para paslon-paslon yang lain yang sebelum-sebelumnya gitu. Cukup sih Mas wawancara kita pada hari ini, sebenarnya udah habis semuanya. Jadi saya juga pengen berterima kasih banget nih atas informasi-informasinya tadi, atas ilmu-ilmunya juga. Dan saya juga pengen meminta maaf apabila ada tutur kata saya yang salah, yang tidak berkenan di hati Masnya. Terima kasih Mas.